Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fandi Prasetya, SE AKM Akun. Saya adalah salah satu pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sejak ditugaskan sebagai dosen, saya ditugaskan di rumpun ilmu akuntansi sektor publik. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di rumpun ilmu tersebut adalah akuntansi sektor publik itu sendiri. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa strata 1 jurusan akuntansi. Mata kuliah akuntansi sektor publik merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang karakteristik, aturan, perencanaan, penganggaran, teknik akuntansi, laporan keuangan, pertanggungjawaban, dan audit di organisasi sektor publik. Dengan adanya mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan mengaplikasikan konsep akuntansi sektor publik ketika mahasiswa telah selesai mengikuti mata kuliah ini. Jumlah SKS untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS dan mata kuliah ini harus ditempuh selama 14 kali pertemuan. Dan 2 poin tambahan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di setiap pertemuan akan ada materi yang disampaikan dengan tujuan mahasiswa mampu mencapai tujuan dari subcapaian pembelajaran di setiap pertemuan. Untuk mencapai subcapaian mata kuliah di setiap pertemuan, maka mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, dan RPS ini akan disampaikan di awal pertemuan. Selain mempersiapkan materi, semua mahasiswa diharuskan untuk merangkum materi yang diajarkan pada setiap pertemuan dan dikumpulkan 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Portal Hebat E-Learning menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, pengumpulan tugas, diskusi, pengerjaan kuis, media untuk melakukan penilaian terkait dengan aktivitas perkuliahan, dan juga portal Hebat E-Learning dapat digunakan sebagai media untuk ujian berbasis daring. Komponen penilaian terdiri dari tugas individu 15%, tugas kelompok 10%, kuis 15%, UTS 30%, dan UAS 30%. Pada saat pertemuan, penentuan siapa yang bertugas untuk mempresentasikan materi akan dilakukan pada saat hari di mana pertemuan itu dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar semua kelompok mempersiapkan materi dan siap dengan materi yang akan diajarkan di hari tersebut. Di akhir presentasi, akan diberikan kesempatan bagi mahasiswa lainnya untuk menyanggah atau bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan materi, dan dosen akan memberikan tanggapan terkait materi yang didiskusikan. Sebelum pertemuan diakhiri, dosen akan mengulas materi disertai dengan video penunjang yang berkaitan dengan materi di setiap pertemuan. Dan nantinya, ketika dosen telah selesai mengulas materi, mahasiswa akan diberikan sekali lagi kesempatan untuk bertanya kepada dosen. Setelah proses diskusi selesai, baik antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa diminta untuk mengerjakan kuis berupa pilihan ganda atau essay yang dapat diakses langsung di Hebat Learning. Durasi pengerjaan untuk pilihan ganda atau essay disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, berikut ini adalah proses perkuliahan akuntansi sektor publik yang berlangsung di pertemuan pertama. Ya, terima kasih kepada mahasiswa yang telah hadir di acara perkuliahan mata kuliah akuntansi sektor publik ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa strata 1 akuntansi, ya, di mana jumlah SKS untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS dan harus ditempuh selama 14 kali pertemuan. Di dalam 14 kali pertemuan ini nanti juga akan ada UTS, ya, UTS dan juga UAS. Kemudian untuk pengajaran itu sendiri nanti saya dengan Bu Erina. Sudah tahu nama saya? Tahu? Ya.
Jadi dengan saya dan dengan Bu Erina, ya, saya dengan Bu Erina dibagi tugas, saya di pertemuan 1 sampai 7, Bu Erina nanti di pertemuan setelah UTS ya, 8 sampai 14. Nah, kemudian untuk selama pertemuan 1 sampai 14, ada beberapa hal yang akan kita capai, di mana dijelaskan di dalam sub capaian pembelajaran setiap pertemuan, itu yang akan kita capai ya. Kemudian nanti untuk mencapai itu, kita buat suatu kelompok, ya. Kelompok di mana kelompok itu akan saya bagi menjadi 13 pertemuan. Ya, karena pertemuan satu ini saya yang menjelaskan ya, saya menjelaskan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti mahasiswa ya beserta kelompoknya. Lalu sebelum perkuliahan dimulai, seperti yang saya lakukan di kelas lainnya, untuk mahasiswa sebelum perkuliahan diminta untuk merangkum, ya, meresume materi yang akan diajarkan pada saat perkuliahan. Jadi misalkan hari ini kita membahas organisasi sektor publik, maka sebelumnya, ya, H-1-nya Anda mengumpulkan tugas resume itu di portal Hebat. Nah, portal Hebat ini yang akan kita gunakan sebagai media bantu kita. Untuk apa? Untuk mengumpulkan tugas, penilaian, dan informasi lainnya yang akan saya sampaikan, saya informasikan melalui portal Hebat e-learning ini. Ya. Kemudian tugas individu itu Anda kumpulkan di situ, di portal Hebat. Ya. Saya sudah buatkan portal Hebat ini. Ya. Anda taruh di situ, di tugas individu ya. Kemudian ada tugas kelompok. Lalu ada kuis ya. Kuis ini nanti setiap pertemuan akan ada kuis ya. Kuisnya bisa essay, bisa pilihan ganda, itu nanti tergantung apa subcapaian pembelajaran pertemuan yang akan kita capai di situ. Nah, untuk kuisnya fleksibel jumlahnya, tergantung apa yang menjadi tujuan kita. Lalu di situ ada juga diskusi ya. Ada diskusi. Nah, diskusi ini digunakan untuk misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat tersampaikan atau belum sempat ditanyakan di kelas, Anda bisa sampaikan di form diskusi. Nah, nanti di form diskusi ini sebisa mungkin saya akan jawab ya pertanyaan-pertanyaan Anda di form diskusi. Lalu untuk pertemuan kali ini ya kita membahas mengenai organisasi sektor publik dan akuntansi sektor publik. Nah, apa yang akan kita bahas? Ada 3 poin di sini. Ada pengertian organisasi sektor publik, kemudian perbedaannya antara organisasi sektor publik dengan sektor swasta, lalu di sini pengertian akuntansi sektor publik. Ini baru, kenapa hanya pengertian? Karena untuk pembahasan lebih dalam terkait dengan akuntansinya ada di poin-poin pembahasan di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, sebelum ke slide berikutnya, yang ingin saya tanyakan, kita berbicara organisasi sektor publik. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu organisasi. Siapa namanya? Nicholas ya? Ya, apa itu? Apa yang kamu ketahui tentang organisasi? Organisasi itu apa sih? Definisi dari organisasi yang saya ketahui itu salah satu kumpulan orang-orang yang berkumpul atau bersatu untuk mencapai suatu tujuan. Berkumpulnya orang-orang untuk mencapai suatu tujuan. Ada yang lain? Silakan. Organisasi, apa itu organisasi? Tadi Nicholas ya, betul ya namanya ya. Nicholas mengatakan bahwa itu berkumpulnya orang-orang untuk mencapai suatu tujuan. Gitu. Yang lain? Ada yang ingin berkomentar? Mungkin siapa? Gina. Barangkali kamu, apa di pandanganmu tuh organisasi itu apa sih sebenarnya?
keputusan yang akan dibuat secara bersama? Ya, jadi secara saya simpulkan dari dua pendapat ini sama-sama adalah bertujuan untuk mencapai suatu tujuan ya. Nah, kita lihat di sini. Organisasi merupakan sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi ada kata kunci di sini. Sekelompok orang bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, organisasi punya 3 unsur utama. Ada yang tahu unsur utama dari organisasi itu apa? Kita lihat definisinya. Organisasi itu kan sekelompok orang ya. Ini unsur pertama. Lalu unsur kedua, bekerja sama. Unsur ketiga, mencapai tujuan organisasi. 3 unsur dari organisasi. Kemudian organisasi juga pasti memiliki kerangka organisasi. Kalau saya contohkan misalkan PSSI. Anda lihat pertandingan bola kemarin antara Filipina dengan Indonesia ya. Gimana? Itu timnas Indonesia itu di bawah apa? PSSI itu sebagai apa itu? Organisasi kah atau sebagai apa? Organisasi ya. Jadi PSSI itu salah satu contohnya adalah sebagai suatu organisasi. Sekarang saya tanya, kalau partai politik termasuk organisasi bukan? Kenapa organisasi? Kenapa partai politik dikatakan sebagai suatu organisasi? Kenapa? Karena ada 3 unsur di situ, ya, di mana kalau partai politik kan pasti ada berkumpulnya orang ya. Kemudian dia saling bekerja sama untuk mencapai tujuan, ya, partai politik. Jadi PSSI, partai politik, dan banyak organisasi-organisasi yang lain ya. Kemudian ada apa? Organisasi ormas ya. Ormas, kemudian apa lagi? Yang FPI itu sudah dibubarkan ya, FPI Front. Itu organisasi bukan? Nah, itu contoh dari bentuk organisasi. Nah, kalau apa namanya? Organisasi itu biasanya dikuatkan oleh adanya suatu produk hukum ya, yang menguatkan keberadaan dari organisasi itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa tipe dari organisasi. Nah, yang pertama ada pure profit organization, quasi profit organization, quasi non-profit organization, dan pure non-profit organization. Kalau pure itu fokus utamanya adalah memang mencari laba ya, mencari keuntungan. Kemudian kalau quasi profit organization, dia selain mendapatkan tujuannya mendapatkan laba, dia juga memiliki tujuan lain yang dimana diinginkan oleh pemilik. Kalau quasi non-profit, dia tujuannya adalah melayani masyarakat dan mendapatkan laba. Kemudian pure non-profit organization, dia tujuan utamanya adalah menyediakan barang atau jasa untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, ini tipe-tipe organisasi ya. Jadi kalau murni untuk mencari laba, dia dikatakan pure profit. Kalau murni untuk tidak mencari laba, dia pure non-profit organization. Lalu kita membahas organisasi sektor publik. Nah, organisasi sektor publik ini merupakan organisasi yang tidak lepas dari kepentingan umum dan tidak lepas dari penyediaan barang atau jasa kepada publik ya. Bisa berikan contoh? Kira-kira organisasi publik itu apa sih? Apa tuh contohnya? Kalau Pemda, dia masuk organisasi bukan? Pemda masuk organisasi sektor publik ya.
Kalau apa lagi? Gimana? Oke, dinas ya. Nah, yang penting organisasi sektor publik itu memiliki definisi seperti ini ya. Dia adalah tidak lepas dari kepentingan umum, jadi dia fokus utamanya adalah kepentingan umum dan tidak lepas dari aspek penyediaan barang atau jasa kepada publik. Itu kata kunci dari organisasi sektor publik ya. Nah, lalu di mana letak perbedaan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta? Ada beberapa aspek yang membedakan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Yang pertama adalah dilihat dari tujuannya. Tujuannya apa sebenarnya? Ya. Ada sektor publik dia non-profit motif, kemudian sektor swasta dia orientasinya kepada laba ya, profit motif. Kemudian dari segi pendanaan, dari pajak, retribusi, utang, obligasi ya, kemudian laba BUMN, BUMD, kemudian kalau swasta itu ada dua pendanaannya ya, pemasukannya dari internal maupun eksternal. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Sektor publik karena dia sektor publik ya, dia berarti bertanggung jawab kepada masyarakat, di mana masyarakat ini sebagai publik, kemudian ada DPR, ya, kemudian DPRD. Kalau swasta, dia pemegang saham dan kreditor. Lalu kalau struktur organisasi di sektor publik itu sifatnya birokratis ya. Kalau misalkan Anda ingin mengurus sesuatu di suatu instansi, pasti ada proses yang harus Anda ikuti dan jalani di situ. Ya. Kalau salah satu aspek tidak diikuti, maka apa yang akan menjadi tujuan Anda di instansi itu kemungkinan besar tidak akan tercapai. Ya. Kemudian ada struktur organisasi yang sektor swasta, dia sifatnya fleksibel ya. Lalu anggaran, kalau anggaran ini karena pertanggungjawabannya kepada masyarakat, maka karakteristik anggarannya adalah terbuka. Jadi terbuka untuk publik, artinya publik juga dapat mengawasi penggunaan anggaran di organisasi sektor publik. Lalu di swasta, ini karena sifatnya tertutup, jadi untuk pertanggungjawaban organisasi sektor swasta ini hanya bagi pemegang saham dan kreditor. Berbicara organisasi sektor publik, kemudian bagaimana sih kaitannya dengan akuntansinya? Akuntansi sektor publik di sini merupakan teknik dan analisa akuntansi yang diaplikasikan pada pengelolaan dana masyarakat yang ada di lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial. Ini merupakan definisi dari akuntansi sektor publik. Lalu selanjutnya, oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Oke, Fadila ya. Oke, silakan. Apa? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fadila Syafandi dengan NIK 279. Tadi Bapak menyampaikan bahwa pemerintah daerah ini termasuk ke dalam organisasi sektor publik. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada standar akuntansi khusus ataupun yang relevan dengan pemerintah daerah seperti itu? Terima kasih. Baik. Pemerintah daerah. Pertanyaan dari Fadila adalah apa standar akuntansi untuk pemerintah daerah? Nah, standar akuntansi untuk pemerintah daerah ini pertama kita harus tahu dulu regulasi apa yang mendasari itu. Regulasi yang mendasari adalah PP nomor 71 tahun 2010, di mana PP itu mengatur tentang standar akuntansi pemerintah daerah. Ya. Di dalam PP itu mengatur ya apa saja laporan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ya. Kemudian standar akuntansi pencatatannya bagaimana, itu
tentang SAP, standar akuntansi pemerintah daerah. Sekarang yang ingin saya tanyakan, sepemahaman Anda, ada berapa nih jumlah laporan keuangan di Pemda? Coba, ada berapa nih? Jumlahnya aja dulu. Sama nggak antara laporan keuangan yang ada di Pemda, jumlah laporan yang ada laporan keuangan di Pemda dengan jumlah laporan keuangan di sektor swasta? Sama nggak jumlahnya? Jumlahnya aja dulu. Beda. Berbeda. Kalau swasta ada berapa? Ada 5. Kalau di Pemda ada 7. Nah, salah satu perbedaan antara sektor publik, pemerintah daerah dengan sektor swasta, salah satunya adalah jumlah dari laporan keuangan itu sendiri. Ya. Jadi ada di pemerintah daerah itu ada 7 laporan keuangan ya pemerintah daerah, di mana di situ ada laporan keuangan ya jumlah 5, kemudian ditambah dengan laporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran. Ada 2 ya. Lalu masing-masing laporan keuangan itu memiliki tujuan ya. Tujuan dari laporan keuangan itu memiliki masing-masing tujuan mereka sendiri. Kemudian ada lagi. Gimana Fadila? Untuk pertanyaan Anda terkait dengan SAP. Oke, terima kasih Pak Fadila ya. SKPD dan PPKD ya. Jadi hubungan antara SKPD dengan PPKD itu hubungan seperti antara pusat dengan cabang ya. Pusatnya di sini adalah PPKD, di sini ada SKPD. Hubungan antara PPKD dan SKPD. Ya, kalau dari istilah organisasi, ya, itu SKPD dan SKPD ini ganti dengan perangkat daerah ya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, bisa nggak berikan satu contoh atau 2 contoh dari ini SKPD ini? Contoh, coba sebutkan satu contoh yang menjadi SKPD siapa sih? Siapa yang menjadi SKPD? Siapa yang menjadi PPKD? Mungkin? Hilmi? Oke, pendapat Hilmi dari pemerintah kabupaten. Yang lain? Kalau saya beri contoh, misalkan dinas kesehatan, ya, itu masuk SKPD atau PPKD? Pendapat dari Nicholas ya, betul ya? Nicholas mengatakan dinas kesehatan itu sebagai SKPD. SKPD atau PPKD? SKPD, ya. Jadi salah satu contoh ya untuk SKPD, contohnya adalah dinas kesehatan, kemudian ada dinas pendidikan, kemudian ada lagi dinas PUPR dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori contoh dari SKPD. PPKD siapa? Ada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, ya, kalau kita kenal sebagai BPKAD. Di situ. Kemudian kalau dari segi akuntansinya, ya, PPKD dan SKPD dia memiliki akun namanya akun reciprocal account. Reciprocal account, di mana ada namanya RK SKPD dan RK PPKD. Ya, ada RK SKPD dan RK PPKD. Dan laporan keuangan di pemerintah daerah itu adalah laporan konsolidasi. Kenapa saya katakan konsolidasi? Karena itu gabungan. Gabungan dari siapa? Gabungan dari PPKD dan SKPD.
jadilah itu namanya laporan konsolidasi. Jadi laporan keuangan laporan keuangan konsolidasi itu adalah untuk di pemerintah daerah itu laporan gabungan antara PPKD dengan SKPD. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kemudian di sini saya berikan contoh di Hebat Learning. Ini salah satu bentuk pengimplementasian dari artificial intelligence di pemerintahan ya. Baik, nanti untuk contoh dari penggunaan artificial intelligence di pemerintahan bisa Anda lihat di video yang sudah saya simpan di portal Hebat ini, tetapi karena ada kendala terkait dengan jaringan, saya tidak bisa menampilkan video di kelas. Tapi pada dasarnya perkembangan artificial intelligence ini sudah sampai ke level pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah, dan ini salah satunya adalah yang seharusnya saya tampilkan, tetapi ada kendala di jaringan internet sehingga tidak bisa saya tampilkan. Nanti Anda bisa lihat di portal Hebat Learning di masing-masing. Anda bisa lihat di situ itu penggunaan artificial intelligence di pemerintahan. Ya. Sekarang seperti yang saya katakan di sebelumnya, di setiap pertemuan itu ada kuis ya. Ada kuis yang harus Anda kerjakan setelah pertemuan ini berlangsung. Ya. Anda bisa buka menggunakan gadget kalian atau laptop, Anda bisa akses di Hebat Learning bagian kuis. Anda bisa masuk ke sini, Anda kerjakan. Kemudian saya beri waktu 1 menit ya untuk mencoba untuk mengakses kuis ini. Di dalam kuis itu saya cantumkan beberapa soal ya untuk mereview kembali, kemudian melihat seberapa banyak materi yang dapat Anda ambil. Baik, jika sudah, pertemuan selanjutnya jangan lupa Anda membuat resume, di mana resume itu nanti dikumpulkan 1 hari sebelumnya. Lalu kelompok yang sudah Anda buat nanti mempersiapkan diri. Kemudian siapa yang akan tampil di minggu depan akan saya tentukan pada saat pertemuan itu berlangsung. Jadi saya lakukan ini supaya kalian menguasai dan mempelajari topik yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk kelompoknya, anggota kelompoknya bebas, saya persilakan Anda memilih anggota kelompok Anda sendiri. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya di hari Rabu ya, minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.